Shalom semua, selamat hari Minggu dan selamat menyambut hari Kamatan. Mari saya pimpin kamu dalam doa. Tuhan Bapa yang di surga, Engkau pimpinlah kami dari mula hingga selesai. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Hello, hi. Happy Sunday and happy Harvest Day. Mari kita sama-sama berdoa untuk doa persembahan dan doa Bapa kami. Kunci tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk segala berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Ya Tuhan, terimalah dan berkatilah uang persembahan kami, agar ianya menjadi berkat di dalam persekutuan. Tuhan, kami juga mohon agar Engkau sentiasa mengajar kami untuk mengucap syukur, memuliakan Engkau, dan bukan hanya memberi uang ringgit, tetapi juga kami menyembah Engkau dengan sepenuh hati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom anak-anak yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam ruang cerita Alkitab. Dan sebelum kita mendengar cerita Alkitab, mari kita semua tunduk kepala dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh kasih, yang menjaga kami dan memimpin serta menyertai kami setiap masa. Kami bersyukur dan memuji Engkau, dan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin, dan melalui cerita Alkitab yang akan kami dengarkan, kami dapat bersukacita dan menumbuhkan iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga 41 di bawah tajuk Hari Pentakosta. Baiklah anak-anak, ibu ada satu soalan. Apakah ibu bapak anak-anak di rumah pernah berjanji kepada anak-anak? Apakah janji mereka? Mungkin ibu anak-anak berjanji untuk memberikan hadiah selepas anak-anak mendapat keputusan yang baik di dalam peperiksaan sekolah, ataupun bapak anak-anak berjanji untuk
memberikan sesuatu hadiah selepas dia pulang dari kerja. Tetapi kadangkala mereka tidak dapat menunaikan janji mereka dan membuatkan anak-anak semua merasa kecewa. Baiklah anak-anak, Allah juga pernah berjanji. Dia sentiasa mengutarakan janjinya. Dia selalu menunaikan janji-janjinya. Anak-anak, masih ingatkah peristiwa di mana Tuhan Yesus diangkat ke surga? Murid-murid Tuhan Yesus merasa sangat sedih karena mereka akan berpisah dengan Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus memberikan mereka satu janji. Tuhan Yesus menghibur mereka. Dia berkata, "Jangan sedih, aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku akan memberi seorang penolong yang akan bersama dengan kamu. Dia akan tinggal bersama kamu dan menolong kamu. Pergilah ke Yerusalem untuk menunggu Roh Kudus." Itulah janji Yesus kepada murid-muridnya, anak-anak. Mereka percaya akan janji Yesus dan mereka pergi ke Yerusalem untuk tinggal di sana menunggu kedatangan Roh Kudus. Anak-anak, apa yang mereka buat ketika mereka menunggu janji Yesus? Ya, mereka berkumpul di dalam rumah untuk berdoa. Mereka menunggu dan berdoa. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, Roh Kudus masih belum datang. Mereka terus berdoa. Pada hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, hari ke-8, hari ke-9, Roh Kudus masih belum datang. Bagaimana anak-anak? Tapi pada hari ke-10, apabila mereka sedang berdoa, tiba-tiba mereka mendengar bunyi seperti angin bertiup. Mereka sangat terkejut. Apa itu? Mereka berpandangan satu sama lain dan apa yang mereka lihat, anak-anak? Mereka melihat lidah-lidah api hinggap di atas kepala mereka. Tetapi aneh, lidah api itu tidak membakar rambut mereka. Ya anak-anak, itu tanda Roh Kudus datang kepada mereka. Itu adalah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus kepada mereka. Mereka dipenuhi dengan sukacita. Mereka menyanyi dan memuji Tuhan dengan gembira. Roh Kudus sudah datang. Tuhan Yesus telah menunaikan janjinya. Baiklah anak-anak, orang ramai yang berada di luar mendengar suara seperti deru angin. Mereka ingin tahu apa yang terjadi. Mereka berdiri di hadapan pintu rumah. Apabila murid-murid Yesus mendengar orang ramai datang, mereka tidak takut. Mereka pergi keluar dan memberitakan tentang Yesus dan apa yang telah Yesus lakukan kepada mereka. Roh Kudus membantu mereka untuk menjadi berani memberitakan tentang Yesus. Anak-anak, semua orang mendengar dan mereka sangat kagum. Mengapa? Mereka datang dari pelbagai tempat dan mereka bercakap dalam pelbagai bahasa. Tetapi mereka boleh memahami apa yang dikatakan oleh murid-murid Yesus kepada mereka. Anak-anak, Roh Kudus membantu murid-murid Yesus untuk bercakap dalam pelbagai bahasa yang mereka tidak pernah belajar sebelum ini. Kemudian Petrus ke hadapan. Dia memberitahu orang ramai, Yesus yang kamu salibkan tidak terus tinggal di dalam kubur. Allah membangkitkan dia. Allah mengangkat Yesus ke surga. Dari surga, dia menghantar Roh Kudus untuk tinggal bersama dengan kita dan membantu kita selamanya. Oleh itu, kamu semua harus yakin bahwa Allah telah menjadikan Yesus yang disalibkan itu Tuhan dan Penyelamat.
anak-anak yang dikasihi, apabila mereka mendengar tentang ini, ramai yang menjadi percaya. Mereka bertaubat atas dosa mereka. Mereka bertanya kepada murid-murid Yesus, apa yang perlu kami buat? Petrus menjawab, kamu harus meminta ampun atas dosa-dosa kamu dan dibaptiskan dalam nama Tuhan Yesus. Dosa kamu akan diampuni dan kamu akan menerima Roh Kudus. Anak-anak, ramai orang mau percaya kepada Yesus. Petrus dan murid-murid yang lain pula membaptiskan mereka. Bermula dari hari itu anak-anak, mereka selalu bersama. Mereka berdoa kepada Tuhan dan mengasihi satu sama lain serta memberitakan tentang Yesus kepada orang ramai. Dan setiap hari ada ramai orang yang datang dan percaya kepada Tuhan. Baiklah anak-anak, bagaimana Roh Kudus mengubah hati? Tuhan Yesus kini berada di surga. Dari surga dia menghantar Roh Kudus kepada murid-muridnya untuk tinggal bersama mereka. Roh Kudus menolong mereka menjadi saksi Yesus. Saksi yang memberitakan tentang apa yang mereka lihat. Murid-murid memberitakan tentang Yesus tanpa rasa takut. Adakah kamu masih ingat bagaimana Petrus sangat takut? Seorang wanita bertanya kepada Petrus, bukankah kamu murid Yesus? Apa yang Petrus jawab? Petrus takut dengan orang ramai. Tetapi apabila Roh Kudus datang, dia mengubah Petrus. Roh Kudus mengambil ketakutan, dia menjadikan Petrus berani. Sekarang Petrus boleh bercakap tentang Yesus tanpa rasa takut. Bagaimana kita bersaksi kepada orang tentang Yesus? Ya, Yesus juga mengubah hati kita apabila Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Dia meyakinkan kita bahwa Allah mengasihi kita. Dia mengambil ketakutan kita. Tetapi anak-anak, ada ramai yang tidak pernah mendengar tentang Yesus dan mereka juga perlu mendengar tentang Yesus. Baiklah, melalui pelajaran yang kita sama-sama pelajari pada pagi hari ini, kita dapat memahami beberapa objektif, yaitu yang pertama, di mana kita memahami Roh Kudus boleh mengubah kehidupan seseorang. Yang kedua, kita percaya bahwa Roh Kudus boleh mengubah hati kita semua. Dan yang ketiga, ketakutan yang ada akan berubah menjadi seorang yang berani apabila Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Seperti Petrus tadi, ketika dia takut dan apabila Roh Kudus masuk di dalam hatinya, maka dia menjadi seorang saksi yang berani untuk memberitakan firman Tuhan. Demikianlah juga kita sebagai pelayan-pelayan cilik Tuhan, kita akan diubahkan menjadi seorang yang berani untuk memberitakan firman Tuhan di mana saja kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari anak-anak kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita sama-sama dengar sebentar tadi. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur karena sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bagi kami yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan beri keperluan yang secukupnya. Dan kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan senantiasa memimpin menyertai kami setiap masa. Roh Kudus akan mengubah hati kami apabila kami melakukan perkara-perkara yang kurang baik, maka Roh Kudus akan menolong kami untuk berubah dari sikap yang kurang baik kepada sikap yang baik. Di dalam kehidupan kami, kuasa Roh Kudus Tuhanlah yang menolong, mengubahkan semuanya agar kami menjadi pelaku firman Tuhan yang seturut kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah
berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hidupku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Teks ayat hafalan kita pada kali ini diambil daripada Mazmur 118 ayat 17. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Baiklah anak-anak yang dikasihi Tuhan, begitulah ayat hafalan kita pada kali ini. Selamat beribadah. Oke, kita lukis lidah api seperti ini. Dijanjikan Tuhan, mari kita bersuka. Pensil warna dan kita warna warna api ya. Kita warna oranye dan warna merah. Warna kita gunting lidah api. Bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Oke, sudah. Gunting atau potong manila cut seperti ini. Ambil double tape dan kita lekatkan di belakang gambar lidah api, dan kita lekatkan di sini. Double tape dan kita lekatkan seperti ini. Kita gulung seperti ini dan kita guna stapler untuk sambung. Dan jadilah topi lidah api. Tapi pastikan topi itu kamu ukur di kepala kamu sendiri. Anak-anak, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kunci tangan dan saya pimpin dalam doa berkat. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.